Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Izzati Aflaha dengan NIM 0402032141 kelas B2 BKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling eksistensial humanistik. Berikut adalah peta konsepnya. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dalam teori, yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Kemudian hakikat manusia dalam pendekatan eksistensial humanistik, yaitu menekankan pada renungan-renungan filosofis tentang menjadi manusia yang utuh. Konsep utamanya yaitu kesadaran diri, penciptaan makna, dan kebebasan tanggung jawab dan kecemasan. Kemudian karakteristik dalam teori dan pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, eksistensialisme bukanlah suatu aliran, melainkan gerakan yang memusatkan penyelidikannya pada manusia sebagai pribadi individual dan hubungannya dengan dunia. Yang kedua, adanya dalil-dalil yang melandasi. Yang ketiga, berusaha melengkapi bukan menyingkirkan. Yang keempat, sasaran eksistensial. Dan yang kelima, tema-temanya adalah hubungan antar manusia, kebebasan, tanggung jawab, kecemasan, kematian, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan konseling dalam teori dan pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi dirinya. 2. Meluaskan kesadaran diri klien. Dan yang ketiga, membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan yang ada dalam dirinya. Kemudian hubungan, peran, dan fungsi konselor serta konseli. Pola hubungan antara konselor dan konseli. Yang pertama, hubungan kemanusiaan. Yang kedua, konseli sebagai subjek. Yang ketiga, konselor harus terbuka kepribadiannya. Peran dan fungsi konselor. Memahami dan menyadarkan konseli sebagai manusia yang berada dalam dunia atau bumi, memberikan ruang kepada konseli untuk mengungkapkan ketakutannya, mendorong konseli untuk memeriksa jalan hidupnya, dan memberikan ruang bebas dan kepercayaan kepada konseli untuk memutuskan sebuah pilihan. Peran dan tugas konseli. Konseli aktif dalam proses terapeutik dalam menyampaikan masalah dan perasaan yang sedang dialami. Konseli mampu membuka pikirannya, konseli mampu menentukan jalan keluar dari permasalahannya, dan konseli mampu menyadari keberadaannya di dunia. Selanjutnya yaitu tahap dan teknik dalam teori dan pendekatan eksistensial humanistik. Tahapannya yaitu pendahuluan. Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Tahap kedua, konseli didorong agar bersemangat untuk lebih dalam meneliti sumber dan otoritas dari sistem mereka atau eksplorasi diri. Dan tahap ketiga yaitu konselor berfokus pada menolong konseli untuk bisa melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Tekniknya yaitu penerimaan, rasa hormat, pemahaman, menenteramkan hati dan meyakinkan, dorongan, pertanyaan terbatas, dan memantulkan pernyataan dan perasaan. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat digunakan untuk klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, memanusiakan manusia, dan bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kekurangannya yaitu tidak memiliki pernyataan yang sistematis, lemah dalam metodologinya, bahasa dan konsep yang digunakan mistikal, dan banyak konsep penting dan abstrak dari eksistensialisme yang sulit dimengerti.